Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah, Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Yaitu apa? Kalau di studio seperti ini, tentunya kita akan mengambil sumber dari kolom komentar YouTube ya dulu. Hanya ayo segera komentar di kolom YouTube. Karena kalau komentarnya bagus, nanti kita buat bahan untuk dibuat konten seperti ini ya dulu. Faretno Channel, oke. Terima kasih Mas, bermanfaat sekali jawaban-jawaban yang kemarin. Satu pertanyaan lagi boleh nggak? Jadi Mas Faretno Channel ini udah pernah bertanya bagus kepada kami dan kami buat videonya dari pertanyaan itu. Standar minimal sound system untuk dangdutan, organ tunggal maupun kuartet ya Mas. Keyboard, gendang, suling, dan satu lagi gitar. Oh ya. Jadi dangdut ringkas ya kalau di tempat kami namanya. Standarnya pakai sound yang berapa? Dijawab ya Mas, semoga usaha elektronya laris, amin. Semoga tambah lancar, amin. Semoga tambah berkembang lebih pesat lagi, amin. Ini udah kita tulis. Ada 8 poin yang sengaja memang sudah kami buat dari satu komentar ini. Oleh karena itu segera komentar ya dulur. Nah, paling tidak sapa-sapa atau komentar pertanyaan yang bagus seperti ini. Pasti kita akan buatkan kontennya ya dulur. Kita akan jadikan bahan seperti ini. Untuk sound system dangdutan kecil-kecilan ataupun buat ringkas kayak gitu, yang paling utama wajib dimiliki adalah alat musik dulur. Ya alat musik. Karena kalau alat musik nggak ada, itu nggak bisa jadi grup musik dulur. Sound monitornya itu wajib kita siapkan dulur. Misalkan kita ada vokalis, nah, kita harus punya monitor vokalis. Kita harus punya monitor vokal. Posisinya kita taruh di depan vokalisnya. Misalkan kita punya gitar, di situ harus punya monitor gitar. Misalkan ada tukang kendang, di situ harus ada monitor kendang. Sendiri-sendiri, masing-masing. Keyboard harus punya. Jadi yang harus kita siapkan atau wajib ada adalah monitor alat musik. Semuanya sudah harus ready dengan monitornya masing-masing. Yang pertama, ini untuk sound frontnya minimal harus menggunakan speaker 18 in kali 2. Minimal dulu. Kalau di perkotaan gimana Mas? Apa nggak bisik? Kalau misalkan kita menggunakan 15 in, pakailah 15 in. Namun yang support untuk kendang, yang support untuk bass gitar misalkan, atau yang support untuk drum biasanya, adalah 15 in yang voice coil-nya 4 in. Harganya di atas 1 juta untuk harga speakernya. Intinya voice coil-nya yang 4 in. Kalau voice coil-nya 4 in, tentunya dia mengeluarkan sub low yang hampir sama dengan 18 in. Tapi barangnya lebih kecil, 15 in. Minimal berapa Mas? Minimal 2. Karena kalau main 8 ohm, satu channel dipasang satu, itu kurang hot, kurang mantep. Idealnya dipasang 2. Jadi kita main 4 ohm dalam satu channel power. Untuk bagian middle, sebaiknya menggunakan speaker berapa in? Kalau idealnya menurut kami, pakailah 15 in kali 2. Satu box saja isinya 2 sama tweeter. Model box set wheel. Jadi 15 in 2 atau 18 in 2 untuk sub low-nya. Kita tambah satu box isi 2 dan tweeter 15 in. Karena 15 in dia lebih komplit dalam frekuensi low mid. Suara kendangnya, suara taknya, suara dudnya komplit ada di situ semua. Beda kalau misalkan kita ada di lapangan. Untuk sound panggungan band-bandan itu sebaiknya menggunakan atasan atau mid yang speaker kecil-kecil kayak 12 in, 10 in atau 8 in. Itu lebih bagus kalau untuk band-bandan. Tapi kalau untuk dangdut sebaiknya 15 in kali 2. Yang ketiga, power minimal 1 unit 20 ampere. Kenapa 20 ampere? Supaya kita bisa mendapatkan clarity-nya. Kebeningannya, kejernihannya kita bisa dapatkan dari trafo 20 ampere. Mau pakai driver apa aja silahkan, tapi minimal trafonya 20 ampere. Mas, tapi daya listrik saya nggak kuat, daya listrik saya cuma 900. Boleh pakai 10 ampere lur, tapi nyetelnya jangan kencang-kencang, pelan-pelan saja. Volumenya jangan sampai dimaksimalkan, jam 12 saja. Cara mensiasatinya lagi bagaimana? Speakernya jangan jauh-jauh naruhnya. Didekatkan lagi sama pemainnya. Itu kalau triknya power kita kecil atau trafo kita menggunakan 10 ampere.
Yang keempat, kita harus ada mixer. Minimal mixer itu adalah 12 channel atau 16 channel. Kalau menggunakan campur sari ringkas, dangdut ringkas biasanya kalau nggak 12 channel, 16 channel. Oke ya dulur, merek boleh apa saja. Yang kelima, kita harus siapkan aksesoris sound system. Di antaranya adalah equalizer dan crossover. Crossover nanti hanya kita pakai untuk low dan mid saja. Kita main 2W. Channel A untuk sub low, channel B untuk mid. Yang keenam, kita harus siapkan mic sesuai dengan alat yang kita punya. Misalkan ada kendangnya sekian, kita harus siapkan mic-nya itu satu-satu. Kita punya banyak referensi mic, tapi standar minimal ya dulu. Kita ada beberapa yang biasa kita pakai, harganya murah, tapi kualitasnya oke. Di antaranya adalah yang pertama itu Crash, itu bagus, harganya sekitar kurang dari 300.000. Terus ada lagi Rockley, juga kurang dari 300.000. Terus ada lagi Toa, itu juga kurang dari 300.000. Jadi kesemuanya itu bisa kita pakai untuk dangdutan ataupun acara-acara kecil-kecilan seperti itu. Yang ketujuh, apalagi yang harus kita siapkan? Tapi sebelum kita membahas yang ketujuh, alangkah baiknya subscribe dulu ya dulur channel ini ya, supaya kita lebih semangat lagi bikin video-video menarik lainnya. Kalau misalkan kita punya grup musik, yang kita siapkan adalah recording. Baik itu recording video maupun audio. Kita harus siapkan sound card dan laptop. Tentunya yang paling utama adalah kamera. Sound card itu boleh apa saja, bisa dari Behringer atau bisa kita beli di online shop banyak sekali, ada yang harga 600, ada yang harga 700. Intinya bisa merubah sinyal dari analog menjadi digital. Supaya kita bisa oper ke laptop kita dan kita bisa recording di situ. Kalau misalkan profesionalisme dari pemainnya sudah maksimal, tidak perlu diedit lagi, langsung di-upload sudah mantul. Apalagi kita punya kesempatan dan punya ilmu untuk editing video, mixing, dan lain-lain. Pasti lebih jempol 2. Yang kedelapan adalah sosial media. Itu yang paling utama. Karena kalau bisa output kita jangan hanya offline, tapi online juga kita harus in. Jadi kita harus punya channel YouTube, kita harus punya Instagram, kita harus punya Facebook untuk mempublikasikan grup kita supaya lebih mantap lagi, supaya lebih tenar lagi. Kita kasih nomor HP, kita kasih alamat IG, kita kasih alamat sosial media lengkap untuk hubungi siapa, bapak siapa, ibu siapa, manajernya siapa, dan dijamin laris manis. Oke dulur, mungkin itu saja. Mohon maaf dulur, dulu saya juga pernah punya grup musik, namun sekarang sudah tidak jalan lagi. Nanti di akhir video kita kasih cuplikan videonya dulu. Kasih komentar, kira-kira diteruskan apa enggak ya? Kalau diteruskan, kasih komentar di bawah ini. Nanti coba akan hubungi teman-teman supaya kita bisa meneruskan grup yang pernah kami buat. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabatku, subscriberku dimanapun sahabatku berada. Kami doakan semoga sehat selalu, tetap semangat walaupun kondisi kayak gini ya, tidak menentu, pandemi, PPKM, lockdown dan lain-lain. Semoga yang diberikan ganjaran sakit semoga segera diangkat penyakitnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dulur. Semoga cepat sembuh, yang berusaha, yang bekerja dilimpahkan rezekinya supaya bisa mendapatkan apa yang telah dicita-citakan. Oke. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Ya Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin baru potong lur. Ya. Coba nggak pakai belangkon ya? Atau pakai? Saya ambil dulu ya.